Kalau mereka mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, lebaran kemarin, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Ya ibadah apa? Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Isa abdullahi wa rasuluh. Itu cukup. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah dan Isa adalah hamba dan Rasulnya. Maukah mereka mengucapkan seperti itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Furqan Pasar Minggu yang dimuliakan Allah, NKRI adalah suatu hal yang sudah baku dan disepakati oleh segenap anak bangsa ini, tidak terkecuali oleh kaum muslimin yang memang mayoritas berdomisili di Republik tercinta ini. Untuk keutuhan dan kelestarian NKRI, di samping dikawal oleh dua institusi, TNI yang tangguh dan Polri yang utuh, dan juga telah diikat oleh para pendahulu kita dengan tali temali kerukunan yang disebut dengan trilogi kerukunan. Tiga kerukunan itu: pertama, kerukunan antar umat beragama; yang kedua, kerukunan antar umat seagama; dan yang ketiga, kerukunan antar umat dengan pemerintah. Karena keterbatasan waktu, tidak semuanya kita urai pada Jumat kali ini. Kita hanya bahas yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama, Islam merupakan front terdepan untuk mencontohkan, setelah mengajarkan dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8 yang kita bacakan tadi. Kronologis, latar belakang, asbabun nuzul, sejarah turunnya ayat ini berawal dari seorang sahabiyat yang bernama Asma binti Abi Bakar. Ada dua riwayat yang menceritakan tentang beliau. Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, dan juga Al-Bukhari meriwayatkan
dari Asma binti Abi Bakar. Diceritakan pada masa perjanjian Hudaybiyah, diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar, ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrik, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika perdamaian Hudaybiyah. Lalu kutanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menerimanya? Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar. Riwayat yang kedua, Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibnu Zubair. Ibnu Zubair menceritakan bahwa Qutailah, ibundanya Asma binti Abi Bakar, mendatangi anaknya, mengunjungi Asma binti Abi Bakar. Biasalah, berjalan berbuah tangan, melenggang berbuah batih. Maka Qutailah membawa daging dhab dan minyak samin. Tapi ketika itu Asma tidak menerima ibunya dengan alasan kafir, dengan alasan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai gayung bersambut kata berjawab, maka turunlah Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. Di sini Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu. Sesungguhnya Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam agamamu, yang tidak mengusirmu dari kampungmu. Karena memang innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berlaku adil. Terjawablah sudah, saudara-saudara, bahwa hubungan muamalah kita dengan orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, itu boleh-boleh saja, dengan cara menghormati mereka, tidak mengganggu mereka beribadah, saling tegur sapa, saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama kita, sesama anak negeri, sesama anak bangsa ini, walaupun berlainan keyakinan, walaupun berlainan agama. Kita disuruh menghormati mereka, kita disuruh berbuat baik kepada mereka, kita disuruh berlaku adil terhadap mereka. Karena inilah yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sangat suka, Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang yang berlaku adil. Ini dalil bahwa kerukunan antar umat beragama Islam menjunjung tinggi. Islam merupakan front terdepan. Islam tidak anti dengan kerukunan. Di sini jelas Islam tidak radikal seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Namun demikian, saudara-saudara, kerukunan tidak harus larut. Kerukunan tidak harus ikut, apalagi dalam upacara keagamaan mereka. Saudara-saudara, setiap tahun problematika kehidupan kaum muslimin Desember selalu kelabu. Desember kelabu ditandai dengan hancurnya akidah, batalnya tauhid, hancurnya keislaman mereka. Dengan dalih kerukunan antar umat beragama, lalu mereka ikut serta dalam perayaan Natal, ikut Natal bersama, atau setidaknya mengucapkan selamat Natal. Ini kerukunan yang salah kaprah. Ini kerukunan yang bablas. Ini kerukunan yang menghancurkan akidah. Saudara-saudara, dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 149, Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru
yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti ajakan orang-orang kafir, baik yang langsung dari mulut mereka ataupun melalui seruan kaum liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikanmu mundur ke belakang, murtad, berganti agama, berganti tauhid menjadi syirik. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, fatanqalibu khasirin, jadilah kalian termasuk orang yang merugi. Himbauan demi himbauan akan banyak kita dengar, baik secara langsung di dunia nyata maupun secara tidak langsung di dunia maya. Lihat handphone kita, akan banyak SMS, akan banyak WA, bahwa kita jangan terlalu ekstrim. Kita bagaimana musimnya saja, kita damai, kita toleran. Musim Syawal kita minal aidin wal faizin, musim Desember kita selamat Natal, terus Januari kongsi facai, Februari Valentine Day, April Mop. Sempurnalah sudah agama gado-gado, keyakinan campur sari. Allah ingatkan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Saudara-saudara, tauhid adalah yang hak, syirik trinitas adalah batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tauhid dengan syirik tidak akan bisa bersatu. Sekali lagi saudara-saudara, kerukunan kita tunjukkan dengan saling menghormati, saling menghargai, tidak mengganggu mereka beribadah, tapi jangan ikut larut dengan peribadatan mereka. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saudara-saudara, seruan toleransi beragama dengan cara ibadah seperti arisan ini sudah pernah ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembesar kafir Quraisy membujuk dan merayu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sekarang kita begini sajalah, tidak usah kita bersitegang urat leher. Kita toleransi, kita damai. Toleransi seperti apa? Sekali waktu kami akan ikut bersama kalian sholat di masjid. Tapi kalian yang lain, kalian ikut bersama kami beribadah di depan Lata, Uzza, Hubal, Manat, patung-patung berhala. Sejenak beliau merenung menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian maka turunlah surah Al-Kafirun yang kita bacakan tadi. Qul ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Tolong catat baik-baik. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan beribadah seperti kalian beribadah. Aku tidak akan ikut Natal ke gereja bersama kalian, bahkan tidak akan mengucapkan selamat Natal. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak mungkin menyembah apa yang kusembah.
Kalian tidak mungkin beribadah sepertiku beribadah. Jangan tertipu saudara-saudara. Kalau mereka mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, lebaran kemarin, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Ya ibadah apa? Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Isa Abdullahi wa Rasuluh. Itu cukup. Tidak ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah dan Isa adalah hamba dan Rasulnya. Maukah mereka mengucapkan seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ini yang dikatakan ayat, wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak akan mau beribadah seperti kami beribadah. Mereka tidak mau mengakui bahwa Isa itu adalah hamba dan Rasulullah. Mereka mengakui Isa itu adalah anak Allah. Di sini persimpangan jalan kita dengan mereka, saudara-saudara. Kalau demikian, tidak usah bertele-tele. Sekarang begini saja, lakum dinukum waliyadin. Karena kalian tidak mengikuti ibadah kami juga tidak mau mengikuti ibadah kalian. Sekarang kita masing-masing saja, lakum dinukum waliyadin. Ini adalah finish. Ini adalah harga mati. Tidak ada lagi tawar-menawar, saudara-saudara. Dan kalau masih mau ditawar, masih ikut juga Natal bersama atau mengucapkan selamat Natal, artinya tauhid sudah tertukar dengan syirik. Dan ingat saudara-saudara, ketika tauhid sudah terjual, terganti dengan syirik, jangan ngimpi untuk masuk surga. Buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Diawali ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Al-Masih itu pernah berkata, hai orang-orang Israel, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai bani Israel, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Selanjutnya ayat ini ditutup oleh Allah, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik, mempersekutukan Allah, mengganti tauhid dengan syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudara-saudara. Tidak lama lagi tanggal 25 akan menjelang. Jangan sampai akidah kita terjual, tauhid kita tergadai gara-gara kerukunan yang salah kaprah. Jaga akidah, jaga tauhid, karena ini adalah aset termahal dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.